Azan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan salat. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW diketahui tidak pernah melakukan azan panggilan salat. Bahkan Rasulullah sempat mencari-cari sosok yang tepat untuk ditunjuk sebagai muazin pertama kalinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan saat itu Rasulullah menunjuk Bilal bin Rabah sebagai muazin karena Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat yang terkenal memiliki suara yang kuat dan merdu. Di Madinah, Bilal dipilih langsung oleh Nabi Muhammad sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam untuk mengumandangkan panggilan azan dari Masjid Nabawi. Dari sini muncul pertanyaan, mengapa bukan Rasulullah yang melakukan azan? Ada beberapa sumber mengenai alasan mengapa Rasulullah SAW tidak pernah azan untuk memanggil salat. Berikut ulasannya. Menurut penjelasan yang disampaikan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan, Rasulullah lebih utama menjadi imam salat daripada mengumandangkan azan. Hal ini diikuti oleh beberapa khalifah setelah Rasulullah. Menurut pandangan ulama, tanggung jawabnya sebagai khalifah tersebut tidak mungkin diserahkan pada orang lain. Sebab itu, beliau meminta bantuan sahabatnya, Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan azan sebagai seruan salat. Adapun menjadi imam salat berjamaah adalah keharusan bagi Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Beberapa ulama fikih mengatakan, jika Rasulullah mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruannya atau tidak langsung bergegas ke masjid akan ditimpa azab yang pedih. Kekhawatiran itu berdasarkan ayat Al-Quran Surah An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih. Alasan Rasulullah tidak melantunkan azan saat masuknya waktu salat, karena jika Rasulullah mengatakan, hayya alas salah, dan umat muslim tidak segera melaksanakan, maka dikhawatirkan mereka akan diberikan azab yang pedih. Kemudian, jika Rasulullah mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Lafaz azan pertama kali diisyaratkan melalui mimpi sahabat Rasulullah yakni Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Maka dari itu, Rasulullah mewakilkan kepada selain darinya untuk mengumandangkan azan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib merupakan cucu pertama Rasulullah. Lahirnya Hasan merupakan salah satu sumber kebahagiaan Rasulullah dan juga umat Islam. Nabi Muhammad pun segera mengazani Hasan ketika ia dilahirkan. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari ayahnya ia berkata, saya melihat Rasulullah mengazani telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah seperti azan untuk panggilan salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam buku Ali bin Abi Thalib karya Ali Audah juga dijelaskan, Hasan dilahirkan Fatimah pada pertengahan Ramadan. Nabi Muhammad kemudian menyerukan azan di telinga bayi yang baru lahir itu. Dari sini kita mengetahui mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mengumandangkan azan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari Mazhab Hambali di dalam kitabnya Syekhona. Beliau berkata, sungguh Nabi dan para khalifah setelahnya tidak berkesempatan mengumandangkan azan salat adalah karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu. Demikianlah alasan mengapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat selama hidupnya. Kami mohon maaf dalam berbicara, jika dalam menyampaikan kata yang kurang tepat dan intonasi dengan benar. Jangan lupa dukung channel ini agar kami lebih semangat dalam membuat video.